Shalom adik-adik yang ada di rumah, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Mama Uhi dalam ibadah sekolah minggu saat ini, hari Minggu, tanggal 4 April tahun 2021. Sebelum kita mulai ibadah ini, izinkan Mama Uhi untuk buka masker dulu ya, oke? Baik adik-adik yang ada di rumah, Mama Uhi undang semua bangkit berdiri. Hari ini kita akan menyanyi satu pujian yang berkata Yesus di dalam rumahku. Pasti adik-adik semua tahu, tapi hari ini Mama Uhi mengajak kita untuk menyanyi dalam 3 bahasa. Oke? Yang pertama bahasa Indonesia, dilanjutkan bahasa Inggris, dan yang terakhir bahasa. Dan saat ini, pagi hari ini, Mama Uhi ditemani oleh Kakak Leo. Oke, Kakak Leo. Baik adik-adik semua masih dalam keadaan berdiri. Mama Uhi minta kita semua dalam sikap doa, kita akan berdoa. Dan sebelum berdoa kita angkat satu pujian yang berkata mari masuk dalam sikap doa semuanya ya. Ya, saatnya kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Dan kita angkat satu pujian yang berkata, baca kitab suci. Baik adik-adik semua masih dalam keadaan berdiri. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Markus pasal 15. Kita akan baca ayat 33 dan berakhir pada ayat 41. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Yesus, saat ini kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, isi bicara hati kami Tuhan Yesus, agar apa yang kami baca dan apa yang akan kami dengarkan bisa kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin.
Baik adik-adik semua, kita akan membaca firman Tuhan. Jadi adik-adik yang di rumah boleh buka Alkitabnya, kita akan membaca. Mama Uhi akan membaca, yang di rumah boleh mengikuti di kitabnya masing-masing. Baik, firman Tuhan tadi Markus pasal 15 kita baca ayat 33 sampai 41. Ya, semuanya sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, mari kita akan baca. Mama Uhi baca judulnya. Yesus mati. Ayat 33, pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya, dengan demikian berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikianlah firman Tuhan kita untuk minggu pagi hari ini. Semua yang berbahagia adalah kita yang mendengarkannya dan mau melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Terpujilah Yesus Kristus. Ya, baik adik-adik, semuanya silahkan duduk kembali. Ya, kalau sudah duduk, mari hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang sudah Mama Uhi dan adik-adik baca di rumah. Yang tadi berjudul Yesus mati. Baik adik-adik sekalian, adik-adik ingat ya, kemarin hari Jumat itu kita baru melakukan itu Jumat Agung. Hari Sabtu kemarin kita baru merayakan malam Paskah, ya kan? Dan hari Minggu ini kita sama-sama merayakan Paskah, kebangkitan Yesus Kristus. Tapi hari ini, sebelum kita berbicara kebangkitan, kita akan berbicara kematian Yesus. Kita akan lihat dan kita akan belajar bersama apa saja yang terjadi pada saat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, kita akan belajar bersama-sama. Kitab Markus ini mencatat ada tiga hal yang terjadi pada saat kematian Yesus Kristus. Ya, yang pertama di kitab Markus ini dia mengatakan bahwa terjadi kegelapan. Kegelapan kurang lebih 3 jam lamanya. Ya, 3 jam adik-adik, gelap 3 jam. Jadi Mama Uhi tidak bisa membayangkan gelap itu seperti apa. Apakah itu karena segelap lampu mati atau memang gelap yang tidak bisa melihat sesuatu. Tapi firman Tuhan ini mengatakan terjadi kegelapan. Nah, kegelapan ini mau mengingatkan kepada kita bahwa gelap bukan gelap karena situasi saja, tapi gelap dengan hati kita sebagai manusia, kita gelap, kita tidak melihat. Pada saat itu kan gelap, orang pada saat itu tidak mengenal itu Yesus itu siapa, ya kan? Dia tidak tahu itu Yesus itu siapa. Tapi hari ini kita mau belajar siapa itu Yesus. Lewat kegelapan itu, maka kita akan belajar, mata rohani kita akan terbuka. Kenapa Mama Uhi katakan mata rohani kita akan terbuka lewat peristiwa ini? Karena di situ dikatakan tabir Allah,
tabir itu seperti tirai. Jadi adik-adik tahu tirai itu seperti penutup ya, penutup itu dia seperti penutup, itu dia terbelah dua atau terbagi dua. Terbelah itu berarti dia seperti terobek terbagi dua ya, seperti itu. Nah, terbagi dua tempat. Ada tempat kudus dan tempat maha kudus. Apa perbedaan dari tempat kudus dan tempat maha kudus? Perbedaannya yang pertama, tempat kudus itu tempat di mana semua orang datang di bait Allah itu untuk berbakti, untuk memuji Tuhan. Dan tempat maha kudus itu tidak semua orang yang bisa masuk, hanya orang-orang tertentu. Orang tertentu itu adalah imam-imam yang dipercayakan untuk melayani di bait Allah. Jadi ada perbedaan tempat kudus dan tempat maha kudus. Nah, dengan peristiwa kematian Tuhan Yesus itu, dengan terjadinya gelap selama kurang lebih 3 jam dan terbelahnya tabir menjadi 2, di situ mau mengatakan kepada kita semua bahwa Tuhan telah menghilangkan perbedaan itu. Jadi tidak ada lagi perbedaan di mana ada tempat kudus dan tempat maha kudus. Coba adik-adik datang ke gereja, coba. Di gereja ada penutup tidak? Nah, tidak ada kan? Nah, itu menandakan bahwa kita semua itu di hadapan Tuhan kita semua sama. Tuhan itu datang untuk semua orang, bukan kepada pendetanya, bukan kepada majelisnya, bukan kepada kakak pengasuh, tapi semua orang. Semua orang, termasuk Mama Uhi, semua kita, dan termasuk dengan adik-adik semua. Dia datang untuk kita semua. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari dosa. Nah, dengan demikian, dengan terbukanya tabir itu, maka tidak ada lagi pemisah. Ya toh, kalau dulu orang mau berdoa itu, mau datang, jadi zaman dulu orang harus datang kepada imam-imam dulu, nanti imam-imam itu yang menyampaikan, datang lagi ke tempat yang maha kudus, baru dia berdoa untuk menyampaikan permohonan umat. Tapi sekarang tidak. Kita dengan terbelahnya tabir itu menjadi 2, kita punya kesempatan yang sama, diberikan kesempatan oleh Tuhan, tidak lagi ada lewat siapapun untuk kita membangun hubungan, membangun relasi dengan Tuhan. Pada saat kita mau datang Tuhan, kita mau mencari Tuhan, kita langsung datang di dalam doa. Tidak perlu kita mau bilang, tolongkah didoakan, tidak perlu. Kita datang saja kepada Tuhan, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi, tidak ada lagi pemisah atau jarak. Jadi, kita bisa langsung datang ke hadapan Tuhan, ya kan? Jadi, ingat, Tuhan itu tidak jauh. Ada lagu yang mengatakan dia hanya sejauh apa? Hanya sejauh doa. Jadi kalau kita tidak datang kepada Tuhan lewat doa, maka pada saat itulah kita merasakan bahwa Tuhan itu jauh. Jadi tidak ada pemisah. Makna dari kematian Tuhan kita Yesus Kristus yang pertama, Tuhan berkenan untuk menghapus dosa-dosa manusia. Yang berikut, Tuhan mau memulihkan hubungan kita dengan Allah yang telah rusak. Ya, yang telah rusak artinya dari awalnya memang kita adalah manusia yang berdosa. Karena kita manusia yang berdosa, kita terpisah dengan Allah. Bagaimana untuk kita membangun hubungan kita kembali dengan Allah? Hanya oleh Yesus Kristus. Jadi melalui Yesus Kristus lewat kematiannya, dia memberikan kita kesempatan untuk membangun hubungan kita kembali dengan Allah, ya kan? Yang berikut, kematian Yesus Kristus membawa kita keselamatan. Artinya, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan diberikan keselamatan. Ya, jadi keselamatan, ingat kan, keselamatan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Tuhan hanya minta apa? Kita cukup percaya dan setia. Itu. Kalau kita percaya dan setia, maka janji keselamatan akan menjadi milik kita. Dan apa? Sorga akan menjadi bagian dari hidup kita, ya kan? Yang berikut, kematian Yesus Kristus menjadikan kita sebagai manusia yang tadi hidup di dalam dosa, ya kan? Kita tidak hidup lagi untuk dosa, tapi apa? Kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan.
Jadi yang pertama ingat bahwa kematian Yesus Kristus itu untuk menghapus dosa kita, untuk membangun hubungan kita dengan Allah atau memulihkan hubungan kita dengan Allah karena telah rusak oleh dosa. Yang kedua, kematian Yesus Kristus mau bawa kita pada keselamatan. Yang penting kita percaya, setia dan taat. Dan yang berikut, kematian Yesus Kristus menjadikan kita manusia yang hidup di dalam Kristus, di dalam kemuliaan, bukan lagi manusia yang hidup dengan dosa. Jadi ingat, kita harus ingat pengorbanan Tuhan kita Yesus di kayu salib. Bagaimana perjalanan dia menuju Bukit Golgota, harus melalui jalan Via Dolorosa, jalan yang jalan yang penuh dengan penderitaan. Dicambuk, ya kan, pasti adik-adik pernah nonton kan? Dicambuk bagaimana dia menderita, ya akhirnya dia harus mati. Itu untuk kita semua. Jadi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus bisa menjadikan Tuhan Yesus Kristus itu teladan dalam hidup kita. Selama kita hidup di dunia ini, kita harus hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi semua teladan apa yang katanya kita pengikut Tuhan, kita anak Tuhan. Kalau kita pengikut Tuhan, kita anak Tuhan, berarti apa yang Tuhan kita buat, kita harus ikut. Jadi Tuhan Yesus adalah teladan bagi Mama Uhi, bagi kita semua, bagi Mama Papa, dan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, baik adik-adik, keteladanan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita lewat pembacaan kita di hari ini? Yang pertama, Tuhan mengajar kita untuk hidup di dalam kasih. Apapun yang kita lakukan itu dengan kasih. Kasih yang tulus, kasih yang tidak mengharapkan imbalan. Kasih yang benar-benar keluar dari hati kita. Ya, itu pertama, itu teladan yang diberikan Yesus adalah kasih. Kasih yang melandasi semua perbuatan kita. Yang berikut adalah Tuhan mengajarkan kita untuk peduli terhadap orang lain. Tuhan mengajarkan kita untuk bisa peka terhadap penderitaan orang lain. Jadi adik-adik, kalau ada teman-teman yang sakit, kalau sekarang kan lagi tidak bisa kunjungi, kita lagi jaga-jaga jarak. Jadi tidak bisa ada pelayanan ke rumah sakit atau ke rumah. Jadi kita bisa mendukung mereka di dalam doa. Itu salah satu bentuk kepekaan yang diajarkan Yesus untuk kita terlibat di dalam pelayanan. Itu artinya kita peduli terhadap orang lain. Itu salah satu contoh. Yang berikut adalah kalau kita melakukan segala sesuatu, Tuhan mengajarkan kita tidak boleh sombong. Kenapa tidak boleh sombong? Artinya kalau kita berbuat baik, tidak usah kita cerita-cerita, tadi saya ada tolong si ini loh, tadi saya ada tolong si A, tolong si B, tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Jadi, kalau tangan kanan itu memberi, tangan kiri itu tidak boleh tahu. Artinya, kita melakukan perbuatan baik itu dengan tulus. Tidak usah kita mengharap pujian dari orang. Kita tahu, Tuhan tahu yang kita lakukan. Tuhan tahu isi hati kita tulus atau tidak. Jadi ingat ya, lakukan segala sesuatu itu dengan tidak usah mencari nama, tidak usah mau dipuji orang karena saya berbuat baik. Yang berikut, kita tulus menolong orang artinya kalau kita jangan karena itu bukan teman saya, biar saja tadi dia jatuh, tinggal bukan teman saya. Tidak boleh seperti itu. Siapapun dia, sesama kita, umat ciptaan Tuhan, di dalam kesusahan kita harus bisa menolong dengan tulus tanpa memandang suku, tanpa memandang ras. Dia itu orang bukan dari sesama kita, jadi tidak usah, dia bukan gereja kita, jangan kita tolong. Tidak boleh seperti itu. Siapapun dia, semua kita adalah manusia, umat ciptaan Tuhan. Kita harus hidup saling. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Teladan yang Tuhan berikan kepada kita lewat peristiwa kematian Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Jadi kita tadi pertama harus hidup dalam kasih, kita harus peka terhadap kesusahan orang lain, tidak boleh mencari nama karena kita menolong orang supaya orang puji, dan yang terakhir kita harus tulus di dalam segala hal. Kita harus tulus untuk membuat yang terbaik. Jadi adik-adik ingat ya, kematian Tuhan Yesus itu tidak boleh kita sia-siakan. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah puncak karya keselamatan untuk kita semua. Jadi kalau Tuhan tidak mati di kayu salib, kira-kira kita ada sampai sekarang ini hidup dalam anugerah atau tidak? Ya kan?
Karena Tuhan berkorban untuk kita, Dia mati untuk kita, ya kan? Di saat itulah kita dimuliakan oleh Tuhan. Di saat kita diselamatkan oleh Tuhan dengan pengorbanannya di kayu salib, ya, kita menjadi umat pemenang. Umat pemenang, umat yang luar biasa. Dan mari kita katakan bersama-sama bahwa kita bangga punya Allah seperti Yesus Kristus, Allah yang dahsyat, perkasa, Allah yang luar biasa. Jadi harus seperti itu, kita harus katakan bahwa kita bangga. Karena hanya Dia yang bisa membawa kita kepada Bapa di surga. Siapa yang ingin masuk surga, siapa yang ingin bersama hidup dengan kekal dengan Bapa, kita harus taat, kita setia, dan kita harus menjadi umat atau anak-anak yang dengar-dengaran. Ya, oke? Semua bisa mengerti? Sebelum Mama Uhi mengakhiri cerita kita di pagi hari ini, ada ayat hafalan untuk adik-adik di rumah. Ayo semua cari buku, cari pena atau buka Alkitab. Ayat hafalan untuk kita di rumah terdapat dari Markus 15 ayat 39b. Ingat, Markus 19 ayat 39b yang berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Markus 15 ayat 39b. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Jadi adik-adiknya, ayat hafalan adik-adik bisa kirim di WA masing-masing pengasuh di sektor atau upload di Facebook Par Elim Abipura. Baik adik-adik, demikianlah cerita kita di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa. Jadi adik-adik semua siap ya, duduk yang manis. Kita akan berdoa. Dan hari ini, di pagi ini, Mama Uhi ditemani oleh Mama Ira, dan Mama Ira silahkan akan memimpin kita di dalam doa. Baik adik-adik, kita akan berdoa syafaat, duduk yang manis, kita mulai doa kita. Kita berdoa ya adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus sahabat anak-anak kekasih. Puji syukur terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan penjagaan Tuhan Yesus sepanjang minggu yang boleh kami lewati bersama dengan Tuhan Yesus. Dan di pagi yang indah ini Tuhan, kami semua anak-anak sekolah minggu Gereja Persekutuan Indonesia Jemaat Elim Abipura, kami datang bersama dengan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, di pagi yang indah ini Tuhan, kami naikkan syukur terima kasih kami Tuhan Yesus. Karena kasih, perlindungan, penjagaan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak kekasih ya Bapa. Tuhan Yesus, kami datang di pagi yang indah ini membawakan dan mendoakan bangsa negara kami, gereja kami khususnya Gereja Persekutuan Indonesia Jemaat Elim Abipura. Tuhan, kami serahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap pelayanan. Kami juga berdoa bagi jemaat kami di Elim, bahkan pengasuh kami semua yang ada di Elim, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa bagi anak-anak kekasih kami Tuhan Yesus. Terima kasih karena mereka juga boleh belajar dari rumah, teristimewa mereka boleh melewati trimester mereka atau UTS mereka yang boleh berlalu dan berakhir, mereka boleh menerima akan hasil-hasil mereka. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berdoa bagi orang tua dari anak-anak kekasih kami yang ada di Jemaat Elim Abipura. Tuhan memberkati mama dan papa dari adik-adik kekasih kami. Biarlah damai, sejahtera, kesehatan Tuhan Yesus melimpahkan bagi orang tua dari anak-anak kekasih kami. Tuhan Yesus yang baik, sahabat anak-anak, kami juga berdoa Tuhan menyerahkan setiap kami yang ada dalam jemaat kami. Tuhan, taruh kami kesehatan yang baik. Jauhkan kami dari segala penyakit teristimewa, wabah yang sedang berjalan atau berlangsung ini Tuhan Yesus, mau jauhkan itu daripada kami semua, yaitu virus corona. Tuhan Yesus kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Tuhan memberkati, melindungi kami, agar kami boleh terjauhi dan terhindar dari virus yang sedang mewabah ini. Tuhan Yesus yang baik, sahabat anak-anak, kami juga menyerahkan Tuhan Yesus akan setiap orang yang mengasihi kami,
bahkan Tuhan yang membenci kami sekalipun. Kami juga berdoa bagi Mama Uhi yang boleh membawakan cerita di pagi Minggu yang indah ini. Biarlah cerita tentang kematian Tuhan Yesus, firman yang boleh dibawakan ini Tuhan Yesus, boleh bertumbuh, berbuah di dalam hati kami. Dan kami tetap menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia. Kami juga berdoa bagi Mama Uhi dalam kehidupan keluarganya. Tuhan Yesus memberkati dengan kedua anak kekasih. Bahkan kami juga berdoa bagi setiap kami yang mendengarkan cerita di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah iman anak-anak kekasih semakin bertumbuh dan kami boleh senantiasa menyatakan Tuhan Yesus dalam hari-hari kehidupan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa bagi persembahan yang telah kami berikan. Tuhan Yesus memberkati persembahan kami ini dalam pelayanan di tengah jemaat-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di pagi yang indah ini Bapa. Lalu kami mohon daripada Tuhan berkat kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, dari anak-Mu Yesus Kristus, dan dari Roh Allah yang kudus mau tinggal menyertai kami anak-anak Tuhan Yesus hari ini terus kekal sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya, amin. Baik adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ayo semuanya siapkan persembahan syukurnya dan kita akan menyanyi satu pujian yang mengatakan betapa kita tidak bersyukur. Demikian adik-adik ibadah minggu kita di saat ini. Dari tempat ini Mama Uhi dan Mama Ira menyampaikan selamat Paskah untuk adik-adik yang berada di rumah. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Shalom.